Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah minggu kita tanggal 1 November 2020. Mari kita tenangkan hati pikiran kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, berterima kasih, bersyukur buat hari yang senantiasa Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kini pada pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk di hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengatakan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan seperti rusa yang haus. sayang
karena gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagaikan gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang kami terima, kesehatan, kekuatan, juga kesempatan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan baik kepada kami sehingga Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah. Dan kami saat ini mohon hikmat Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memberkati kami supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan, supaya kami kerjakan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara,
Barang siapa meninggikan diri, maka akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, maka akan ditinggikan. Kebenaran ini adalah kebenaran universal atau kebenaran umum, semua orang meyakini benar adanya. Di dalam Alkitab ada, di negara-negara bagian manapun mereka meyakini yang sama, dan bahkan di Indonesia sendiri meyakini juga. Di Jawa misalnya mengakui bahwa orang yang andap asor mengko entuk kamulian, nanti mendapatkan kemuliaan. Tapi siapa yang meninggikan diri maka akan direndahkan. Semua orang meyakini hal tersebut. Semua orang tahu bahwa memang benar adanya, bahwa orang yang akan merendahkan diri maka ditinggikan mendapatkan kemuliaan, orang yang meninggikan diri maka akan direndahkan, akan mendapatkan kesengsaraan, akan mendapatkan penderitaan dan lain sebagainya. Nah, meskipun kebenaran ini diyakini oleh semua orang, tetapi namanya orang yang meninggikan diri itu tetap ada. Tetap ada orang yang meninggikan diri, orang yang sombong, orang yang angkuh dan sebagainya tetap ada di dunia ini. Dan pasti mereka berakhir dengan sebuah penderitaan. Mereka pasti dikacau balokan, dikacaukan oleh Tuhan, mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar mengenai monumen yang sampai saat ini kita peringati sebagai kegagalan manusia untuk mentaati kehendak Allah, merupakan sebuah monumen kesombongan, keangkuhan manusia, yaitu Menara Babel. Mari kita dilihat di dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Kejadian pasal 11 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sekali lagi, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini merupakan sebuah motivasi pada saat mereka membangun Menara Babel, yang akhirnya menara itu dikacau balaukan. Menara itu tidak sampai menuju ke langit, dikacau balaukan oleh Allah. Nah, motivasi-motivasi apa yang membuat mereka gagal untuk membangun sebuah menara? Motivasinya yang pertama adalah kita melihat di ayat 4 yang A. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara, pada saat Nuh dan anak-anaknya itu keluar dari Bahtera, mereka berada di daerah Turki atau di daerah Gunung Ararat. Allah memberikan sebuah perintah kepada mereka supaya mereka beranak cucu dan memenuhi bumi, supaya mereka tersebar. Tetapi ketika mereka berkumpul, si Nuh sudah tidak ada lagi, kemudian dari Nuh ini anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet ini menjadi sekumpulan orang yang besar, sekumpulan masyarakat yang besar, lalu mereka pergi ke timur ke dataran namanya dataran Sinear. Kalau kita melihat di ayat 2 ya, menjumpai tanah di sana, tanah Sinear, terus mereka di sana menetap dan mereka membangun sebuah kota dan membangun sebuah menara di sana, yaitu Menara Babel. Nah, di daerah Sinear itu adalah daerah di mana kita kenal sebagai daerah Mesopotamia. Daerah kalau sekarang daerah Irak. Nah, saudara, orang Irak itu adalah orang Babilonia atau orang Babel, itu adalah orang yang menyembah dewa bulan, dewa matahari, dan dewa bintang. Nah, apa hubungannya dengan Menara Babel? Ada hubungannya. Pada saat mereka memiliki pengertian, mereka memiliki sebuah pemahaman bahwa Allah itu bulan, bintang, dan matahari, mereka membangun sebuah menara sampai ke langit supaya mereka bisa melihat matahari, bulan, dan bintang, melihat Allah. Nah, kalau kita melihat kata Babel di sini artinya kacau balau di ayat yang ke-9.
Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, artinya Babel adalah dikacau balokkan. Tetapi dalam bahasa Akadia, Babel itu artinya dalam bahasa asli Akadia itu adalah Bab Ilani atau pintu gerbang Allah. Pada saat mereka membangun sebuah menara, itu menjadi pintu gerbang mereka untuk melihat Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi ada pemahaman yang salah mengenai pencipta mereka. Mereka diciptakan oleh siapa itu, mereka memiliki pemahaman yang salah, sehingga mereka membangun membangun menara, kemudian mereka memahami bahwa menara itu akan bisa digunakan untuk melihat Allah, sebagai pintu melihat Allah. Yang mereka percaya bulan, bintang, dan matahari. Berarti ada pemahaman yang keliru di sini. Lalu yang kedua, apa yang membuat mereka gagal? Yang pertama tadi pemahaman yang keliru tentang Allah. Lalu yang kedua, kita melihat yang B, dan marilah kita cari nama, saudara. Ketika mereka membangun Bahtera, tujuannya untuk mencari nama, membuktikan bahwa peradaban manusia ini loh yang hebat, menunjukkan bahwa dirinya itu hebat sekalipun tanpa Allah. Kenapa tanpa Allah? Kalau dengan Allah nggak mungkin dikacau balokkan. Tapi ini dikacau balokkan karena apa? Ada motivasi yang salah. Mereka pengen meninggikan diri, mereka pengen membuktikan bahwa mereka itu hebat. Yang mereka cari adalah kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Allah. Mereka membangun sebuah menara. Lalu yang ketiga, kesalahan yang mereka lakukan adalah yang C, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wah, saudara, pada saat mereka berada di Gunung Ararat di Turki, mereka bersama-sama keluar dari Bahtera. Tuhan itu berfirman di Kejadian pasal 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi mereka disuruh memenuhi bumi. Lah ini malah mereka berada di tanah Sinear, kemudian mereka membangun sebuah kota dan menara di sana, dan mereka memiliki tujuan supaya tidak terserak. Berarti di sini ada sebuah pemberontakan terhadap firman Allah. Memberontak. Tuhan inginnya terserak, Tuhan inginnya menyebar, Tuhan inginnya semua memenuhi bumi, tetapi manusia tidak ingin. Mereka hanya ingin berada di satu tempat saja. Akhirnya mereka dikacau balokkan oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat diri kita. Apakah kita memahami Allah yang benar? Apakah kita saat ini masih mencari-cari Allah? Atau kita menjadikan diri kita atau menjadikan sesuatu yang kita puja, yang membuat kita idolakan itu sebagai Allah kita? Menara Babel menjadi gambaran bagi kita bahwa menara ini adalah menara dibangun dengan pemahaman yang salah akan Allah. Hasilnya kacau balau. Apakah pemahaman kita tentang Allah itu benar? Mari kita belajar Alkitab. Tuhan Yesus sudah menunjukkan Allah yang benar, karena Dia Allah. Dia Allah yang dari surga turun ke dunia. Dia ngerti keadaan surga yang sesungguhnya. Jadi Dia memberitakan sebuah kebenaran yang nyata, real, sehingga Dia memberikan jaminan kepada kita, dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jangan khawatir. Dia sampai tahu segitunya. Berarti Dia memang benar-benar memberitakan kebenaran. Dia Allah, Allah anak pribadi yang kedua dari Allah, yang turun dari surga ke dunia memberitakan kebenaran tentang Allah. Maka kita perlu meyakini bahwa benar-benar Allah kita itu ya Bapa itu, Sang Pencipta kita. Lalu yang kedua, menara Babel ini adalah menara kesombongan yang sudah dikacau balaukan oleh Tuhan. Saudara, orang banyak mempengen membuktikan diri bahwa diri mereka adalah hebat, tapi tanpa menyertakan Allah. Mereka bekerja siang malam, mereka melakukan aktivitas mereka dengan hebatnya tanpa Allah. Apa yang terjadi?
Ya mungkin mereka berhasil, tetapi mereka tidak memiliki kepuasan diri sendiri. Karena pujian terhadap diri mereka, pujian orang lain terhadap diri mereka itu tidak akan membuat mereka puas. Yang bisa memuaskan diri kita adalah Allah. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, disitulah ada kepuasan. Kenapa? Karena kalau kita berhasil, kita nggak akan berkata begini. Kalau kita berhasil, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita gagal, kita tidak stres, tidak depresi karena kegagalan kita. Coba perhatikan, kalau orang-orang melakukan sesuatu tanpa Tuhan, mereka kalau berhasil akan begini. Oh, ini loh aku yang melakukan ini, aku yang berpikir, aku yang bekerja. Tapi kalau mereka gagal, mereka mengalami stres yang luar biasa. Karena yang mereka lakukan tidak tercapai, usaha yang mereka kerjakan tidak membuahkan hasil, stres. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi mengucap syukur juga. Karena kan sudah diserahkan kepada Tuhan, sudah menyertakan Tuhan di dalam sebuah rencana dan pekerjaan. Kalaupun gagal, berarti kita tinggal berkata, Tuhan terima kasih. Engkau mendidik aku supaya aku belajar lebih lagi. Engkau belum menghendaki aku untuk mengalami keberhasilan. Engkau menghendaki aku untuk mengalami seperti ini. Kalau menyertakan Tuhan, apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga tadi, Menara Babel itu simbol pemberontakan terhadap Allah. Karena tidak mau menyerak di seluruh bumi, tidak mau memenuhi bumi. Saudara, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang melakukan segala sesuatunya sampai tuntas. Itu melakukannya semuanya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perkataan nabi-nabi. Makanya dia disebut penggenap dari perjanjian lama. Dia melakukan segala sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Tidak sedikit pun Tuhan Yesus itu memuliakan diri sendiri. Semua kembali kepada Allah. Dan tidak sedikit pun Tuhan Yesus itu tidak mentaati firman Allah. Semua yang dilakukan mentaati firman Allah. Sehingga di dalam Filipi dia dimuliakan. Kalau Menara Babel dikacau balaukan. Dia merendahkan diri sampai matinya hina, mati di kayu salib. Dia melakukan sampai ketaatannya luar biasa, sampai dia berkata sudah selesai pada waktu mati di kayu salib. Artinya sudah selesai itu dia sudah menggenapi karya penyelamatan. Dia sudah menggenapi karyanya genap, artinya genap itu sesuai dengan firman Allah. Dia lakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Bapanya di surga. Saudara, mari kita mencontoh teladan Tuhan Yesus. Melihat diri kita, apakah kita sama seperti Tuhan Yesus? Kita sebagai Kristen pengikut Kristus, apakah sama seperti Yesus? Atau apakah kita sama seperti Menara Babel? Menara sebagai simbol kesombongan, keangkuhan, dan pemberontakan terhadap Allah. Mari kita mencontoh teladan Yesus, simbol kerendahan hati, simbol ketaatan kepada perintah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Mohon berikan hikmat kepada kami, supaya kami bisa memahami keberadaan Allah yang sesungguhnya, karena Allah ada di dalam hati kami dan ada di dalam hidup kami, menyertai kami senantiasa karena Engkau adalah Immanuel. Tuhan juga memberkati kami dengan segala berkat yang melimpah kepada kami, sehingga kami meyakini bahwa apa yang ada dalam hidup kami bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena berkat anugerah Tuhan, sehingga tidak layak kami mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kami ingin supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat seperti Yesus, yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kami ingin memiliki ketaatan yang sempurna ya Tuhan. Tolong kami di zaman ini, di zaman di mana ketaatan itu jarang.
Tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami. Amin. Sebelum kita menaikkan setiap pokok doa kita, mari kita sama-sama mengatakan dalam segala perkara. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk GGBI, untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, dan kita berdoa untuk cabang Simolangit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dan menerimanya, supaya apa yang kami lakukan dapat berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami, khususnya untuk bangsa kami. Kami mohon pemerintahan kami, Engkau memberkatinya. Saat ini mereka sedang disibukkan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, baik itu keamanan, baik itu perekonomian, dan juga permasalahan kesehatan nasional. Kami mohon Tuhan akan memberkati pemerintahan kami dan pemimpin kami yang lain, agar ada kerjasama yang baik dengan masyarakat, supaya apa yang dikerjakan oleh pemerintah ini dapat
berhasil karena masyarakat ikut serta di dalam mengerjakannya. Untuk keamanan kami mohon Tuhan memberkati para aparat yang bertugas supaya Tuhan berikan ketegasan, juga masyarakat supaya diberikan ketaatan, supaya masyarakat di Indonesia ini, supaya keadaan di Indonesia ini kembali lagi aman. Berdoa juga Tuhan untuk COVID-19 yang sampai saat ini masih ada, tapi kami bersyukur karena angkanya sudah mulai menurun. Tuhan memberkati segala sesuatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kami berdoa untuk perekonomian Tuhan, Tuhan menolong perekonomian kami supaya kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan melalui perekonomian kami dapat dirasakan benar-benar oleh masyarakat sampai di tingkat yang paling terkecil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GGBI, pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh Bamusnas, YRSBI dan YBI, juga BPN di dalam pelayanan online. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan supaya dapat menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan dan umat baptis serta gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pelayanan Gereja Baptis Indonesia Immanuel, Pendeta Yoce Tairas, Ibu Marike, Pendeta James Sumual, Ibu Erni, Pendeta Yoram dan juga Ibu Is, dan juga para koordinator, guru sekolah minggu, pemuda yang melayani, semua Tuhan berkati, biarlah pelayanan dapat berkembang baik dan juga menjadi berkat bagi masyarakat serta menjadi berkat bagi umatmu di Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Berkati cabang-cabang yang ada di Kasongan, di Kuluk Bali, Tumbang Tahai, dan juga Jaya Makmur serta Ngantang. Berkati mereka semua Tuhan, jemaat yang ada dan juga hamba Tuhan. Biarlah pekerjaan yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang mereka kerjakan dapat berkenan kepada Tuhan dan menjadikan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Serta tambahkanlah jiwa-jiwa di dalam gereja mereka Tuhan, supaya mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena jerih payah mereka di dalam melayani Tuhan akan membuahkan hasil, yaitu pertambahannya jiwa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Juga untuk Simo Langit ini kami berdoa untuk persiapan kami akan memulai ibadah. Tuhan memberkati segala persiapan yang ada. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka Engkau terus memberikan kekuatan iman yang kuat dan juga penyertaan-Mu atas mereka ya Tuhan. Di dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka Tuhan ada, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghiburkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan akan memberkatinya, supaya semua yang kami kerjakan dapat berkenan kepada Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan. Kami berdoa, tambahkanlah jiwa-jiwa dalam gereja ini Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan di sini, di gereja ini ya Tuhan. Tolonglah juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit, Bu Esther dalam pemulihan, Pak Lukasiono dan Bu Mur, Tuhan menjamah mereka semuanya, Tuhan menolong menguatkan mereka, memberikan pengharapan di dalam Tuhan atas hidup mereka Tuhan, supaya mereka dapat dipulihkan, dijamah oleh Tuhan sakit penyakitnya. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih, kami saat ini menutup acara ibadah kami mengakhirinya. Kami mengucap syukur atas Tuhan, rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan kiranya dapat berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkat Allah Bapa akan menyertai kami, kasih karunia Tuhan Yesus dan juga persekutuan Roh Kudus menyertai kami sampai Maranatha. Amin.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.